Shalom, apa kabar? Senang sekali bisa kumpul walaupun saudara berada di tempat yang berbeda, tetapi hati kita menyatu untuk memulai hari ini dengan satu pujian pengagungan kepada Tuhan, lalu kita berdoa bersama-sama. Saya tahu banyak di antara saudara yang sedang mengalami luka, sedih, susah, ataupun sakit penyakit. Tapi ingatlah, janji Tuhan ya dan amin. Segala apapun yang kita alami itu merupakan perjalanan hidup yang tercatat sampai di akhirat. Biar kita terus berkemenangan dan meraih hal-hal yang terbaik. Lupakan hal-hal yang tidak baik dan kita terus mau berpacu lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Saya ingat masa-masa waktu saya masih remaja sampai sekarang banyak yang Tuhan ubahkan. Dulu saya paling suka untuk berkelakar, paling suka untuk bermain dengan orang-orang yang senang sekali bermain-main. Tetapi saya tahu itu semuanya tidak terlalu berguna, walaupun kadang-kadang itu dibutuhkan karena sangat riang dan menyukakan banyak orang. Tapi ternyata hidup kita, Alkitab tulis di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, berarti Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Betapa bahagianya kalau kita mengerti ayat ini, jadi kita bisa lebih waspada dalam setiap perkataan kita. Dan saya juga waktu masih berada di high school atau SMA, ada teman saya yang berikan saya ayat mas, dan ayat itu sangat menggema dalam hidup saya. Dia berkata dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 berkata begini, bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Itu yang membuat saya lebih hati-hati hidup. Dan terakhir saya ingin bacakan ayat Maliaki 3 ayat 16 sampai 18. Kenapa saya katakan hidup kita itu diliput? Karena merupakan perjalanan yang kita alami dan terus tercatat sampai pada akhirat. Biar setiap kita mengenal buku kehidupan kita tercatat yang terbaik. Apa yang salah, minta darah Yesus, hapuskan dan sucikan. Alkitab berkata dalam Maliaki 3 ayat 16 sampai 18, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama dengan seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Biar setiap kita memilih hidup kita makin hari makin memperkenalkan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita butuh firman Allah yang menyirami kehidupan kita. Kita bukan pohon yang sembarang pohon. Saudara lihat di belakang saya ada orang yang memberikan saya pohon kaktus. Tuhan memberikan saya inspirasi, pohon ini luar biasa, bisa hidup tanpa air, tapi tidak bisa menghasilkan buah. Tuhan menginginkan kita menjadi pohon kehidupan yang menghasilkan buah. Kita perlu disirami, kita perlu dirawat, kita perlu ditelatenin supaya kita menjadi sesuatu yang berharga sampai di sorga. Penghargaan datang dari Bapa, pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan kita semua. Biar setiap kita terus mengagungkan Dia, puji Dia, apapun kesusahan saudara, lewati dengan penuh kemenangan. Ada solusi bagi setiap kita masing-masing yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin ya. Mari kita puji Dia. Lagu ini sangat menarik, saya percaya saudara semua tahu. Biar setiap kita bisa menaikkan pujian, bukan sekedar mendengarkannya, karena berbeda kalau kita cuma mendengar itu sama dengan poinnya sedikit, tapi kalau kita bisa menyanyikannya itu jauh lebih berharga ya. Kita nyanyikan pujian ini.
ciptaanmu semua. Turasikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan bila ku ingat akan kasih-Nya, hingga menyuruh anaknya mati, bila rela disalib bagi manusia, apa sambutanku kecuali aku memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
saudara di dada, kalau ada kesusahan saudara, pergumulan keluarga, masa depan anak-anak, suami atau istri, biar Tuhan sendiri yang menjamah hidup saudara. Yang sakit taruh tempat yang sakit. Tuhan, kami datang membawa setiap kehidupan anak-anak-Mu, jamah dan berikan kelegaan. Karena setiap kali kami datang memuji menyembah Engkau, Engkau sanggup untuk beracara dan melaksanakan bagian. Kerjakan Tuhan yang terbaik untuk setiap saudara-saudara kami. Apapun yang menjadi duka citanya, kesusahannya, berikan pertolongan, berikan perubahan, berikan pemulihan. Engkau berjanji, Engkau tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Kami taruh harap kami kepadamu, jamah dan berikan kesempatan untuk melihat janji-janji-Mu, melaksanakan bagiannya. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, jamah dan beri sembuh, baik yang sakit pada sarafnya, yang sakit karena stroke, yang sakit karena cancer, autis, bipolar, Parkinson, kami usir semua dalam nama Yesus. Tuhan berkata, apa yang kita ikat di dunia terikat di sorga. Lepaskan, terlepas di sorga. Kami lepaskan pengampunan, lepaskan damai sejahtera, lepaskan segala ikatan yang mengikat hidupnya. Pengaruh dukun, pengaruh pergaulan bebas, kami cabut semua pengaruhnya dalam nama Yesus. Tinggalkan, bebaskan mereka yang mengalami kesulitan dalam mencapai sukacita yang sebenarnya yang Tuhan berikan, biar terus mengalir dalam hidupnya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang berada di dalam kesulitan karena sakit jantung, sakit liver, sakit diabetes, kolesterol, darah tinggi, Tuhan buat jadi normal. Bahkan yang sakit ginjal, Tuhan tolong buat normal ginjalnya. Yang sakit bagian tulang belakang, tulang, pangkal paha, bahkan lutut, Tuhan tolong. Baik yang sudah dioperasi maupun belum dioperasi, supaya Tuhan jamah dan beri sembuh di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit karena COVID. Apapun virus yang mengikat hidupnya, kami usir dalam nama Yesus. Virus corona dan virus lainnya, kami patahkan kuasanya. Oh Tuhan, mereka yang sudah tes buat hasilnya baik dan tidak positif lagi, di dalam nama Yesus. Mereka yang masih bergumul dengan pernapasannya, dengan oksigennya, dengan paru-parunya, jamah dan beri sembuh, buat jadi bersih di dalam nama Yesus. Kami tolak semua pengaruh dari COVID-19, pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan. Bebaskan mereka yang sedang tergoncang karena banyaknya gempa, tanah longsor, bahkan juga banjir, air laut yang meluap di Manado. Tuhan tolong buat jadi reda, buat semua tenang. Ciptaan Tuhan termasuk gunung-gunung tidak perlu bergoncang. Oh Tuhan, kasihani supaya banyak orang bisa berseru nama Tuhan dan diselamatkan. Kasihani Tuhan, tanda-tanda zaman sudah datang. Bantu kami untuk lari kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena orang yang beribadah kepada Tuhan pasti ada perbedaannya. Buat setiap kami terus melihat kemuliaan Tuhan, bukan saja di sorga, tapi selama kami berada di dunia ini, terus bisa memancarkan kemuliaan Allah lewat kata-kata kami, lewat perilaku kami, lewat masa depan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah mengubahkan, bahkan terus mengubahkan masa depan yang sulit menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Berkati Tuhan pemerintahan kami, negara kami, bahkan seluruh rakyat Indonesia termasuk juga Australia. Berikan semua kemapanan, kemakmuran, kemampuan untuk terus hidup di dalam kecukupan dalam segala perkara. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Indonesia, Australia, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin gereja, supaya terus bergerak, hidup takut akan Allah dan melaksanakan bagiannya, menentukan undang-undang, bahkan juga melakukannya. Kami terus berharap biar Tuhan memperbaiki setiap apa yang masih belum terbaik, apa yang masih rusak supaya jadi baik. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat supaya semua dapat melaksanakan bagiannya. Kami berdoa untuk mereka yang kepingin berusaha supaya terus usahanya dapat berhasil. Yang mau jual rumah, jual tanah, Tuhan berikan pembeli. Yang mau urusan surat-surat baik untuk tinggal di kota Perth maupun surat-surat untuk pekerjaan tinggal di Indonesia, supaya Tuhan sediakan, lancarkan semuanya. Buat officer yang menanganinya dibuat gesit dan bertanggung jawab sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Kami berkati Tuhan semua apapun yang menjadi harapan, biar kami terus dapat melihat terjadi untuk kemuliaan Tuhan.
Kami mohon kemurahan-Mu supaya mereka yang masih terikat dengan segala perjudian, permainan game, kepalsuan hidup, bahkan semua hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, supaya Tuhan tolong buat semuanya bertobat, berhenti dari semuanya, dan memuliakan Tuhan lewat semua gaya hidupnya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengalahkan maut, semua penghulu di udara, pemerintahan, kerajaan kegelapan, roh-roh jahat, dan semua pengikutnya dipatahkan dalam nama Yesus. Roh yang membutakan mata hati kami usir, pergi, tinggalkan. Bebaskan mereka yang sakit HIV, bebaskan mereka yang masih terikat dengan perselingkuhan, bebaskan mereka yang masih terikat dengan hal yang sia-sia. Buat semuanya bisa cerlik matanya dan bisa muliakan Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Kami bersyukur Tuhan, bangga punya Allah yang punya program, punya tujuan, yang terus membawa kami masuk pada tujuan itu. Kami serahkan semuanya kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Haleluya.